Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Belum juga selesai perihal peristiwa terjadinya pelarangan kegiatan peribadatan yang terjadi beberapa hari yang lalu kepada saudara kita yang beragama Kristen. Dan bahkan 1 bulan yang lalu juga ramai mengenai adanya penolakan daging babi, yaitu warung mie babi tepi sawah. Dan ini ramai lagi ada peristiwa penolakan daging babi. Seperti yang ada di layar, ini diposting oleh Pak Pendeta David Hirson. Dan di dalam video ini ada sebuah narasi, terjadi lagi pelarangan daging babi ini di Batam. Mari sama-sama kita dengarkan dulu Bapak Ibu ya, sebelum kita lihat narasi yang disampaikan oleh Pak Pendeta David Hirson. Nah, ya. Oke, saya izin terima Pak. kasih. Saya izin Pak. Masukan Pak. Masyarakat yang melapor itu yang mana orang? Ya Bapak tanya ya lah. Ini ada kelurahan. Masuk Pak. Izin. Makanya aku bilang tadi, udah tahu sendiri kan. Tahu nggak? Bentar Bekasi hari Minggu. Sabtu Minggu libur pemerintah. Bentar dulu Pak. Kalau masalah aturan kita tahu aturan loh. Bukan. Ya terlihat. Pak, saya advokat Fatih Mulu. Boleh tahu Bapak dari mana ini, Pak? Ya, saya dari kecamatan Pak. Bapak sebagai apa ini? Ini terkait apa? Sebentar. Nah, oke Pak ya. Ini terkait apa nih, Pak? Ya, oke Pak ya. Saya Ini bicara. sebentar. Ini sebentar, Pak. Enggak sini. Udah, apa aja Aman itu. Aman itu Pak. Bukan, Pak. Aman itu Pak. Saya di sini perintah undang-undang, Pak. Iya tahu. Saya advokat. Udah tahu aku udah. Saya datang ke sini karena laporan masyarakat juga. Ya. Namanya itu. Yang main-main. Coba. Iya. Oke. Coba, masalahnya. Kami datang ke sini menerima laporan dari warga Oke, Ini laporannya cukup ramai gimana? ya. tentang penjualan daging yang terbuka. Oke, itu Kenapa? Kenapa kalau terbuka? Nggak boleh lah. Ini kan Kenapa kalau terbuka? Bapak itu sebagai apa? Di mana aturannya itu tidak boleh kalau terbuka? Bapak dari mana tadi? Saya advokat. Ya. Saya pengacara. Ya betul. Nah, Kalau Bapak di mana aturannya tidak boleh kalau terbuka? kita ke kantor aja. Loh, bukan kantor saya dulu. Pak Duha. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, ini narasi yang disampaikan oleh Pak Pendeta David Hirson. Dituliskan begini, belum juga selesai masalah pembubaran ibadah gereja GMS di Bantul. Saya dapat laporan dari kawan-kawan bahwa ada penolakan daging babi di daerah Sagulung Batam. Izin lapor Wakil Wali Kota ya, Li Claudia Canda. Mau ibadah dan mau makan aja, ada aja oknum-oknum yang kemudian bikin susah. Gimana bangsa kita bisa maju kalau yang kita urusin hanya masalah isi piring orang, sampai lupa dengan isi moral dan isi akhlak kita sendiri. Nah Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam video ini, sepertinya ini ada respon juga ya, yang cukup tegas dari mereka yang kemudian merasa penolakan itu jauh daripada keadilan ya, karena tadi kita dengarkan itu ya, ada seseorang yang mengaku adalah seorang pengacara dan kemudian mempertanyakan perihal ada kelompok ataupun ada pihak-pihak yang kemudian mau melarang perihal daging babi. Ini kejadiannya dituliskan di dalam video ini dan juga dalam narasinya Pak Pendeta David Hirson. Itu kejadiannya di Batam. Waduh, ini benar-benar ya, saya heran ini Bapak Ibu ya teman-teman sekalian. Ada apa sih? Belum juga yang 1 bulan lalu itu yang warung mie babi tepi sawah, sampai sekarang pun juga masih dalam proses upaya supaya bisa ada jalan tengahnya, supaya bisa ada solusinya. Itu belum selesai, ini terjadi lagi ya. Hanya ini kejadiannya di tempat yang berbeda, di tempat yang tidak sama. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang kenapa sih kalau kemudian orang-orang yang mengonsumsi daging babi itu mengonsumsi daging babi, ataupun kemudian mereka berjualan perihal daging babi? Kan sebenarnya juga sangat jelas, itu kan memang diperuntukkan saja untuk mereka yang mengonsumsi daging babi. Bagi mereka yang tidak, ya jangan. Aduh. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini kita sangat mengharapkan sekali ya, Bapak Presiden Prabowo, Pak Gibran, Pak Menak, ya Pak Dasko, karena seringkali ya Pak David Hirson ini mention kepada Dasko, lalu kemudian juga perihal kepada Pak Gugun Gumilar, supaya mengenai hal-hal seperti ini benar-benar ditata Pak. Indonesia ini adalah rumah yang besar, Indonesia ini adalah rumah yang teramat besar dan luas. Karena itu kita memiliki keberagaman yang begitu menakjubkan, dan harusnya sikap terhadap keberagaman ini adalah saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kemudian ada orang beribadah juga dilarang, ada orang mau bangun gereja juga dilarang, ada orang mau jualan daging babi juga dilarang. Lah ini bagaimana? Berjualan daging babi itu bagian dari mencari nafkah bagi mereka yang memang menganggap itu halal. Bagian daripada menghidupi keluarga mereka bagi mereka yang menganggap itu halal. Dan umumnya yang mengonsumsi daging babi ini ya orang-orang yang beragama Kristen.
Umumnya seperti itu. Mungkin ada juga orang-orang lain yang mengonsumsi daging babi, tapi umumnya yang saya ketahui adalah saudara-saudara yang beragama Kristen. Nah, ini sudah ibadah dilarang, daging babinya juga dilarang. Nah, ini bagaimana, Pak? Tolonglah, Pak, supaya hal seperti ini bisa ada penertiban. Ya, jangan sampai kita ini sangat berharap ya di tahun 2045 kita menjadi bangsa yang maju, negara yang maju. Tapi bagaimana itu bisa terwujud kalau yang kemudian ya masyarakat kita ini yang dipersoalkan perihal aktivitas keagamaan orang lain, perihal kebutuhan ya cara hidup orang lain. Nah, ini gimana mau maju kalau seperti ini? Waduh, Bapak Ibu, ini diposting oleh Pak Pendeta David Hirson ya tadi. Ini Bapak Ibu kelihatan sekali ya. Wah, saya nggak bisa lagi nih ya berkata-kata. Saya heran sekali, Bapak Ibu, ada apa sih sebenarnya? Ya, ini beberapa bulan terakhir ini ya, ada dua hal yang kemudian sangat ramai sekali. Satu, daging babi. Dua, pelarangan ibadah. Waduh, ada apa sih sebenarnya? Kenapa kok hal-hal seperti itu nampak dipandang sesuatu yang meresahkan, nampak dipandang sesuatu yang merisaukan? Padahal kegiatan ibadah maupun kemudian perihal berjualan daging babi ini kan tidak kemudian disodorkan, oh ini kalian beli-beli, kan enggak juga kan? Itu sudah jelas ini hanya diperuntukkan untuk mereka yang kemudian menganggap itu halal dan bisa untuk dikonsumsi. Sama halnya perihal ibadah. Ibadah itu juga berlangsung dalam ruang yang tertutup. Ya, gereja-gereja itu pada umumnya kalau pakai sound system itu diperuntukkan untuk indoornya saja, bukan untuk outdoornya. Tapi kemudian tetap saja dipandang meresahkan, dipandang mengganggu, dipandang merisaukan. Saya ini ada apa sih? Dan orang-orang yang melakukan seperti ini, jelas mereka juga orang-orang yang beragama. Mereka orang-orang yang juga punya imannya sendiri. Tapi kok kenapa kemudian harus orang lain yang tidak sama keyakinannya, yang tidak sama agamanya, mesti ngikutin? Aduh, ini bagaimana Bapak Ibu? Saudara-saudara, teman-teman sekalian. Tapi kalau kita lihat ya bersama dalam video yang sudah kita dengarkan tadi itu, sepertinya ini berbeda ya. Masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya pelarangan daging babi itu, sepertinya juga tidak berterima. Dan makanya tadi ada pernyataan tandingan ya. Nah, saya sebutnya pernyataan tandingan Bapak Ibu ya, karena tadi kan Bapak yang itu juga bicaranya saya datang ke sini karena ada keluhan dari warga. Ya, yang tadi juga mengaku sebagai pengacara itu bilang bahwa saya datang ke sini pun juga karena ada keluhan dari warga. Jadi ini pernyataan tandingan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi sebenarnya poinnya adalah ada apa sih? Kenapa sih dengan daging babi? Kenapa sih dengan ibadah orang Kristen? Kenapa selalu dipandang merisaukan, membuat resah? Karena masing-masing dengan iman kita sendiri-sendiri, kenapa merasa terganggu dengan hal-hal yang berkaitan dengan makanan orang lain? Kalau bagi mereka itu halal, ya sudah biarkan saja. Bagi mereka yang menganggapnya haram, ya jangan kemudian dekat, ataupun kemudian jangan mengonsumsi, ataupun kemudian jangan ya melakukan kontak dengan hal seperti itu. Kan selesai sebenarnya. Masing-masing dengan keyakinannya, masing-masing dan apa yang bisa dikonsumsi, masing-masing dengan imannya. Kan sebenarnya ini bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang susah, ini gampang sekali. Oleh karena itu pertanyaan yang lebih tepat adalah ada apa sebenarnya di balik dari semua upaya-upaya aksi-aksi penolakan, aksi-aksi pelarangan yang seperti ini. Jadi mohon atensi, jalan keluar solutif ya, yang dari Bapak Menak, dari Pak Presiden atau siapapun